aku harus jual 5.000 pieces supaya bisa enjoy di economic scale misalnya, supaya untung kita makin banyak. Jadi visi-visi kayak gitu tuh Bu Dewi yang sebetulnya tuh perlu ditanemin tuh di kepala kita. Terima untuk kesempatannya. Seru ya nonton presentasinya Mas Kresna, keren banget. Aku jadi belajar juga nih. Oke, kita semua di sini belajar jadinya, semua guru, semua murid ini. Semua murid benar. Fungsinya itu ya, webinar sharing, diskusi, informasi, jadi cross learning. Iya betul. Oke, langsung aja ya Mbak Gina, silakan. Oke. Mbak Gina juga keren ini pasti. Dikasih pressure dong ya, tolong. Ini keluarga saya sudah ketergantungan sama sabun sama spraynya Good Vibes. Saya mau dikirim, belum dikirim-kirim, coba Bu. Aduh, sedih, saya sibuk Mbak Gina ini soalnya. Lumayan Mbak Ci. Halo teman-teman semua, presentasi aku jauh lebih sederhana karena ini karakteristik anak Unpar kali ya. Kalau Mas Hatta kan karakteristik anak ITB ya, rapi dan komprehensif gitu. Kok jadi membawa alma mater ini? Ya, ini masalah karakter anak Bandung aja Bu. Kita ketemunya tetap di Pati Ukur gitu ya. Oke, jadi aku mau cerita tentang Good Vibes as the brand. Kita punya tagline itu simplify your essentials. Si tagline ini datang dari concern kita terhadap banyaknya strategi marketing atau campaign di mass market itu yang menurut pendapat kami tidak memperbesar consumption, tapi sebetulnya tidak terlalu banyak memberikan makna gitu sebagai manfaat. Jadi ini nama saya ini baru dibikin gara-gara tadi ada CV-nya Mas Hatta, Mas Kresna sebetulnya. Jadi singkat banget, pendidikan aku di Universitas Katolik Parahyangan Bandung untuk di organic skincare. Sekolahnya di Formula Botanica UK. Sekarang aku lagi sekolah untuk yang circular economy dan sustainable strategi di Cambridge. Secara karir, sebetulnya karir aku betul-betul full di IT industry. Jadi saya nggak punya background farmasi dan nggak punya background entrepreneurial sebetulnya. Jadi 2019 resign dari dunia profesional. Kemudian membangun PT Reka Natura yang menaungi Good Vibes Botanical. Nah dari sisi bisnis milestone, Good Vibes tuh betul-betul masih seumur jagung tuh sebetulnya berapa lama ya Bu Dewi ya? Jadi masih sebentar banget. Baru kita jalan masuk ke 26 bulan. Jadi kalau analogi seorang balita gitu, mungkin kita lagi belajar bicara gitu ya. Jadi Good Vibes established di tahun 2019, di bulan waktu itu, di 2019 itu kita langsung naruh visinya kita mau jadi global brand, gitu Masa. Jadi waktu itu kita hanya naruh visi pengen jadi global brand, caranya gimana nggak ngerti, kita punya apa nggak punya apa-apa, tapi kita coba mendapatkan pengalaman dari pertama kali kita ada international showcase di MIHAS Kuala Lumpur dari Kemenkop. Mungkin karena waktu aku jalanin usaha di 2019 itu first thing first saya ngurus legal. Jadi nggak punya karyawan tapi aku ngurus legal dulu sih. Dan itu mempermudah untuk jadi bisa ikut MIHAS, terus kita bisa jadi delegation untuk di ASEAN gitu ya. Terus kita, jadi 2019 lumayan banget learning curve kita habis-habisan di 2019 untuk market fit. Di 2020 pandemi ini nggak ada cerita nih. Tapi di 2020 ini bisnis model kita berhasil terdefinisi. Jadi di 2020 kita berhasil memiliki 2 flagship. Satu ada di Kumulo The Breeze BSD, satunya lagi ada di Asta District 8
pokoknya pahit deh itu ya jalaninnya. Jadi karena aku betul-betul newly entrepreneur, what I know itu adalah kita mau jadi global brand dari Indonesia. That's all we know. Kita nggak ngerti how it takes dan lain-lain. Nanti aku akan cerita selanjutnya. Dan kenapa itu harus begitu gitu. Sebentar ya, kita coba next. Jadi ini tentang Good Vibes 2019, main produknya masih di personal care dan aromaterapi gitu ya, dari bahan bakunya natural. Main targetnya kita adalah masyarakat kota. Masyarakat kotanya kita targeting lagi ke yang memiliki high intensity lifestyle. Habis itu kita targeting lagi, kita hanya mau masyarakat kota yang punya gaya hidupnya sangat dinamis, kita tajemin lagi yang memiliki kesadaran terhadap lingkungan dan juga memiliki kecenderungan untuk memilih produk yang green. Jadi segmen market kita itu sangat-sangat kecil, Bu Dewi, sangat-sangat kecil. Jadi waktu itu gitu ya, karena resource kita terbatas banget. Tadi betul tuh yang ceritanya Mas Tresna, tergantung resource yang kita punya. Jadi waktu itu walaupun mimpinya mau jadi global brand, tapi aku tuh fully aware resource kita tuh terbatas banget, makanya jadilah marketnya itu hyper targeted, very very small market. Nah setelah itu ini adalah value kita. Value kita itu sebetulnya semua nilai-nilai yang kita ingin jalankan secara otentik aja sebetulnya. Kita ada 3 value, ada native, ethical, dan inklusif. Nah, native ini menceritakan tentang bagaimana kita mau jadi solusi yang inspirasinya itu nggak perlu far away gitu, nggak perlu jauh-jauh inspirasinya. Jadi kalau kita bikin solusi untuk masyarakat Jakarta, ya solusi di Jakarta dan melihat practical problemnya orang-orang Jakarta. Karena kita punya kesadaran untuk targetnya kecil banget tadi, so kita bikin yang sangat-sangat tajam, produk solution offeringnya juga sangat-sangat tajam. Di Good Vibes itu kita nggak punya banyak variety produk, kita betul-betul ringkes banget brandnya, seperti presentasi aku ringkes banget. Yang kedua, kita punya mindset ethical dalam konteks ini sebetulnya dikembangkan ke dalam 3 kelompok. Ethical as economical, ethical as social, and ethical as environmental. Itu sesuatu yang menurut kami nggak bisa dipecah. Nah, untuk ethical ekonomi ini, kita berusaha melakukan etika yang baik dalam menjalankan proses ekonomis. Itu termasuk, Bu Dewi, kami itu nggak melakukan endorsement, dan kami nggak melakukan collaboration untuk naikkan status brand. Tapi gini, lebih kepada kita coba bikin korelasi kecil antar teman-teman dekat gitu. Jadi kita lebih nge-value collaboration sebagai long last relationship instead of commercial decision. Harapannya supaya lebih sustainable aja sebetulnya. Terus yang terakhir, kita itu inklusif. Jadi walaupun kita tuh hyper targeted banget, tetapi kita tuh pengen brandnya itu menjadi brand yang sangat inklusif, justru jauh-jauhin dari kata-kata eksklusif gitu ya. Karena menurut kami gitu, sekarang ini dunia lebih membutuhkan segala sesuatu yang lebih terbuka, dan semuanya kan saat ini kita udah bisa akses pengetahuan di luar bayangan kita 5 tahun yang lalu gitu. Jadi inklusif is a must for the future business menurut kami gitu ya. Especially pada saat kita micro business, maybe sekarang udah small business, tapi itu yang menjadi value kita sih, native, ethical, and inclusive. Terus, nah aku mau cerita sedikit tentang brand. Sebenarnya banyak banget definisi tentang brand, cuman karena kita berusaha ngeringkesin aja, aku melihat dari banyaknya literasi itu yang paling cocok buat kami itu adalah pada saat kita mau bikin brand, fokus objektifnya itu adalah membuat loyal customer. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita bikin, apapun yang kita effort dalam aspek branding, kita harus fokus to make the loyal customer gitu.
Di sini aku gambarin ada yang si garis panahnya kuning ini langsung gitu. Artinya ada beberapa brand yang straightforward, yang sangat ngerti apa yang dia lakukan sehingga dia bisa dapetin loyal customer dengan cara yang efektif. Tapi ada juga yang di atas, caranya agak naik turun gitu. Caranya nggak langsung, tapi ujungnya tetap ke loyal customer. Nah, yang aku ngelihat banyak banget kita di small business dan micro business mungkin ya, yang effort menjalankan brandnya itu ada di urak-urakan ini, Bu Dewi. Nah, yang proses urak-urakan ini tuh maksud aku gini, mereka itu tidak mendefinisikan langkah-langkahnya dengan tertib banget gitu ya. Maksudnya untuk mendapat loyalitas, tapi lebih kepada gimana caranya untuk dapetin revenue gede cepat. Tapi gimana caranya untuk mendapetin short term gain yang akhirnya dia melupakan aspek sesungguhnya bahwa setiap brand itu dibikin untuk mendapatkan loyalitas. Itu adalah yang menurut aku perlu aku point out. Terus tadi kan Mas Hatta tadi bagus banget presentasinya, dan betul banget setiap brand itu tergantung punya resource-nya berapa gitu. Jadi waktu itu kita tahu diri banget karena kita betul-betul bootstrap dan betul-betul apa yang kita dapat hari ini tuh gulung-gulung uang customer aja gitu. Kita nggak punya reseller, kita tuh nggak punya reseller gitu. Jadi emang betul-betul kita bisnis modelingnya kita uji coba terus-terusan sendiri. Nah, jadi yang kita lakukan adalah gini. Sebetulnya kan kalau pada saat kita membuat brand itu kan paling gede di depan itu effort menjalankan awareness. Dari awareness nanti ada orang beli lagi sampai akhirnya menjadi advokasi atau brand yang udah nancep banget. Mungkin kalau buat nancep banget gitu, mungkin kalau boleh nyebut merek, mungkin kalau kita butuh makan cepat itu kita udah langsung otak McD deh gitu. Karena McD is very fast. Atau mungkin kalau kita pengen mobil yang jual laginya tuh bisa kompetitif, mungkin kita pikir langsung Toyota. Nah, jadi awareness dan advokasi ini adalah PR kita bersama-sama sebetulnya sebagai pemilik brand. Selalu tentang ini dan tentang ini gitu. Selalu tentang bagaimana kita meluaskan awareness dan membuat orang yang aware menjadi beli, orang yang beli menjadi beli lagi, dan yang udah beli lagi memberikan advokasi ke brandnya. Sebetulnya kalau teorinya mah sederhana banget. Permasalahannya kan pada saat kita punya masalah, orang kenapa nggak aware sama brand kita ya? Dan itu kita terhambat sama banyak situasi. Salah satunya adalah aspek resources. Ini aku recognize banget problem ini karena Good Vibes juga kita agak lambat untuk melakukan market. Kita sebetulnya gini. Good Vibes itu sampai Februari 2021 itu nggak punya marketing. Jadi aku baru dapat partner marketing itu Februari 2021 kemarin. Jadi ya baru sebulan juga ya, belum sebulan karena pertengahan Februari. Jadi baru 1 bulan ini kita mulai metakan effort marketing apa sih yang harus kita lakukan gitu. Seperti itu. Nah, nanti kita bisa lihat begini kurvanya teman-teman. Nah, kalau orang yang uangnya banyak aja, kalau brand yang kekuatan menembak awareness-nya itu besar aja, tetap corongnya itu akan mengecil gitu. Ya, jadi aku mengumpamakan ini ada warna kuning adalah brand yang mempunyai awareness yang bisa besar banget, punya resource besar banget. Abu-abu adalah yang sedang middle. Si hitam itu adalah yang small business mungkin. Nah, yang merah itu adalah yang micro business. Artinya kita harus membangun kesadaran bahwa bisnis itu di dalam stage apapun akan selalu butuh innovation dan butuh pembaruan. Karena memang demikian aja udah nature-nya gitu jalanin bisnis. Aku mau cerita sedikit untuk di sini. Kenapa gini ya? Kami merasa tuh di 2019 market acceptance ke brand kita tuh bagus banget, Bu Dewi.
dan Mbak Ici dan Mas Kresna ya. Jadi kok market acceptance-nya bagus banget ya, kok kita kaget gitu. Padahal waktu itu tuh kita belum BPOM selesai. Kita kan baru selesai BPOM tuh bulan September 2019 kayaknya. Jadi kita tuh belum selesai BPOM ya, tapi kok orang-orang tuh suka banget spending beli ya gitu. Tapi ternyata later on aku baru belajar, ternyata mereka itu adalah early adopters. Jadi orang-orang early adopters itu ya suka sama hal-hal yang baru, yang berisiko, yang yang lucu, unik. Nah, tapi tantangan begitu kita untuk membuat satu bisnis itu sustainable, kita harus bisa menjangkau yang namanya mass market juga gitu. Jadi kita nggak bisa ngandelin terus, nggak bisa ngarepin new customer terus gitu. Kita harus berhasil juga membuat retain customer-nya kita. Nah, ini menarik banget. Jadi kita baru selesai melakukan audit terhadap customer kita ya. Kita melakukan benchmark terhadap the best industrinya itu kalau di skincare. Berapa sih returning customer-nya itu berapa persen gitu. Ternyata untuk di global brand itu returning customer yang brand yang sangat bagus itu 36%. Dan kita itu jauh banget, kita hanya di 25,8% returning customer kita. Jadi kita bagi nih Bu Dewi, orang yang udah beli itu kita kelompokin ke dalam 3 kelompok besar. Yang pertama adalah first time, atau orang yang hanya beli satu kali, which is itu bahaya banget kalau terlalu banyak dan dia tidak beli lagi gitu ya. Yang kedua itu kita masukin kelompok variety seekers. Variety seekers itu adalah kelompok pembeli yang beli lagi, tapi dia nggak seberapa sering, atau tidak sesering yang kita inginkan, atau tidak sebesar yang kita mau. Nah, kelompok yang terakhir itu adalah habitual. Nah, yang bagian habitual ini, yang paling penting banget, harus kita jagain mati-matian itu yang habitual. Karena sesungguhnya, itu adalah kelompok orang yang bisa membuat bisnis kita berkembang, cuman si habitual ini. Nah, dalam kasusnya kami di Good Vibes, itu kelompoknya cuma 25,8% coba nyumbang dari keseluruhan revenue. Jadi, PR-nya buat kita tahun ini adalah kita akan melakukan banyak campaign yang nantinya akan membesarkan kelompok variety seekers yang di tengah, supaya kelompok variety seekers ini bisa kita dorong ke habitual gitu. Iya. Jadi aku bocorin dikit boleh nggak sih formulanya? Jadi gini, kita jalanin karena kita memang pengen banget, mungkin Mas Hatta juga di Rasa Nusantara pasti lakukan sih, yang kayak refill gitu ya. Kalau aku kan jualannya sabun, jadi kita bisa refill botol gitu. Jadi kita lagi coba testing to market, kita mau lihat 3 bulan, kita mau penetrasi bukan kepada new customers, kita mau orang yang udah beli itu isi ulang. Jadi programnya kita khususkan di situ supaya aku mau lihat nih nanti by Juni kita lihat lagi habitual gue naik nggak, gitu. Karena disitulah sebetulnya intinya daripada validasi marketnya itu, validasi brand untuk sustain apa enggak. Udah mau habis nih, aku udah mau selesai nih ya. Jadi nanti yang selanjutnya buat teman-teman yang memulai seperti kami dengan resource yang sangat kecil sekali, itu tapi tetap harus market research teman-teman. Jadi kita nggak boleh halu gitu. Maksudnya gini halu ya. Biaya dari kita memiliki kesimpulan yang salah itu mahal banget. Jadi kita harus banget untuk mendengarkan market kita tuh seperti apa sih persepsi dia ke produk kita. Dan ini tuh super nggak gampang banget ya, bener-bener super nggak gampang. Cuman kalau di Good Vibes itu kita lakukan religiously banget untuk market research. Jadi kita bahkan bikin pipeline tuh. Kita ada sekitar 11 ribuan konsumen. Si 11 ribu itu betul-betul one on one kita liatin. Bu Dewi beli berapa, ada di posisi mana, belanjanya
berapa kali, itu ada datanya. Walaupun belum tentu kita langsung kelola. Nah, tapi market research yang saya maksud di sini gini, pada saat kita mau bikin satu produk atau apa gitu ya, kita tuh harus bikin dulu yang namanya collecting feedback dulu dari sisi produk quality-nya dulu. Caranya yang gampang aja deh, kita mau fokus group discussion, mau dengan karyawan doang, atau mau undang beberapa customer yang loyal. Kalau aku sekarang ini aku lakuin banget, tadinya aku enggak tuh, Bu Dewi, tadi aku enggak. Tapi sekarang ini aku lakuin banget karena kita udah legal dan kapasitas produksi kita udah harus langsung besar, udah nggak bisa lagi kita risking too much gitu. Yang kedua adalah kita harus yakin banget tahu persis competitive edge-nya kita tuh apa gitu. Jadi kita harus really perform, harus betul-betul perform di area yang kompetitor kita tuh enggak. Ini penting banget sih. Terus kita harus melihat lagi assess potensialnya gitu. Kan tadi kan mau jadi global brand ya Bu Dewi, tapi aku tuh ngurusin pajak sama BPOM aja marah-marah mulu gue. Jadi ini adalah hambatan yang harus segera diatasi gitu. Karena pasti aspek yang lebih kompleks akan datang suatu hari nanti gitu. Nah, tapi asas potensial ini maksudnya gini. Kalau kita melihat produk kita laku, kita harus tahu kenapa. Dan apakah reason itu menjadi banyak nggak? Misalnya, kenapa sih kamu pakai sampo aku? Oh, samponya enak banget. Gue pakai ini. Terus, tapi apakah betul sampo enak banget itu menjadi the best function-nya atau betul-betul menjadi landasan keputusan dari dominan marketnya kita untuk coba? Jangan-jangan ada yang cuman dengar kata teman gitu. Nah, ini yang harus kita betul-betul hati-hati. Jadi asas potensial. Nah, nanti kita harus lihat lagi asas potensial tuh gini. Dulu waktu aku BPOM yang batch 1, aku nggak seberapa lihat tuh kepentingan asas potensial ini. Jadi waktu itu ya udah, yang udah biasa kita bikin segitu aja yang kita daftarin. Taunya begitu kita udah jalan, banyak banget permintaan yang variasi, ukuran segini dong ada nggak, ukuran segini nggak ada nggak. Jadi sebelum itu, nah karena waktu itu kan pemahamannya dikit banget ya, jalan dulu gitu. Oh ternyata sekarang kita mulai mengakses potensinya tuh nggak cuma dari varian yang baru, ternyata potensi itu bisa datang dari ukuran yang baru. Kocak dah. Ukuran itu pengaruh banget ternyata untuk ningkatin revenue kita. Kocak dah pokoknya kalau. Jadi akhirnya semakin kita terbuka gitu ya sama pendapatnya orang lain, semakin orang lain tuh terbuka ngasih pendapat sama kita. Gitu juga sih. Yang pertama yang wajib banget tuh market research. Yang kedua, nah ini aku jalanin banget gini, supply chain management ya. Barang-barangnya kita tuh dulu nih, kita kan banyak pakai essential oil. Maklonnya belum dicerita nih. Hah? Mitra di supply chain-nya pakai mitra maklon. Oke. Sebelum ke situ dulu ya. Iya, sebelum situ. Oke, sip. Jadi gini kan dulu waktu kita mulai essential oil kan mahal banget. Waktu kita mulai dulu tuh kan kita belinya nggak bisa sekilo acan-acan ya, kita mulai belinya 100 mili gitu. Nggak apa-apa sih beli 100 mili mah gitu. Tetapi yang wajib banget itu kita harus tahu persis kapasitas terbesar industrinya itu berapa. Contoh, misalnya kalau aku beli 100 mili di hari ini, beli ke Bu Dewi, bahan bakunya atau beli ke Baici gitu ya. Misalnya harga 100 milinya 1 juta, tapi aku harus tahu persis dulu. Kalau Wardah, misal, boleh nyebut merek ya, supaya orang nggak. Boleh. Wardah itu belanja essential oil dengan kapasitasnya Wardah, itu dia harus beli berapa ya? Oh kalau Wardah sekali beli essential oil 20 kilo misalnya. Oke, 20 kilo itu berapa ya jatuhnya ya? Oh kalau 20 kilo jatuhnya tuh 2 juta per kilo. Oh, oke. Jadi aku waktu dulu pun waktu HPP kita masih sangat tinggi, aku tuh udah punya mapping economic scale-nya Bu Dewi. Ibaratnya kalau gue bikin rendang nih, sementara mah kita produksi 5 kilo, aku belanja ke pasar. Aku butuh tahu dulu kalau aku langsung ngambil dari tukang potong gitu,
berapa gitu ya. Oh harus 200 kilo. Oke, berapa tuh selisih economic skill-nya? Jadi mungkin di hari ini kita nggak punya economic skill-nya, tapi knowledge-nya kita harus punya. Ini penting banget menurut aku. Karena seringkali orang itu nggak they simply cannot see. Maksudnya mereka sesederhana nggak bisa lihat bahwa mereka akan di posisi besar nanti itu, sehingga mereka nggak merasa butuh mapping gitu. Dan percayalah ya, itu tuh nggak lama datangnya. Karena waktu itu kita ingat, jadi kalau kita tuh lucu deh, mungkin karena entrepreneur abal-abal baru-baruan gitu ya, baru mulai. Jadi kita selalu melihatnya gini, kita beli botol nih 1.000 dulu nih, 19 beli botol 1.000, habisnya kapan ya? Gitu. Terus di tahun 2020 kita beli botol udah harus 5.000, udah habis lagi ya gitu. Jadi kaget-kagetannya tuh cuma yang kayak gitu-gitu deh. Dari esensial, dari bahan baku, contoh yang tadi aku contohin juga sama. Dulu kita hanya mampu beli 100 mili per kali beli gitu. Loh kok sekarang kita udah bisa beli 20 kilo ya? Kaget-kaget juga. Karena ada ekonomi. Kenapa satuannya beda ya dari mili ke kilo? Karena Kepo. Kalau di kita semuanya dikonvert ke dalam gramatur. Kalau di internal aku, di sistem kita, di sistem pengelolaan kita semuanya dikelola dalam gramatur. Tapi belinya itu orang kan di Indonesia kadang-kadang ada yang persepsinya tuh mili karena itu liquid. Oke. Gitu. Ini aku mau cerita sedikit nih soal ini ya. Nah tapi nanti ya Bu Dewi, aku mau cerita dulu tentang supply chain supaya go through. Jadi kalau teman-teman jualan apapun itu teman-teman harus ngerti banget tuh bahan bakunya itu di titik distribusi paling hulu itu di berapa. Ini akan membantu kita untuk punya visi, oh ya udah kalau gue jualan cuma 500 ya udah senep aja deh, costnya harus tinggi ini. I have to sell 5.000 misal. Aku harus jual 5.000 pieces supaya bisa enjoy with economic scale misalnya, supaya untung kita makin banyak. Jadi visi-visi kayak gitu tuh Bu Dewi yang sebetulnya tuh perlu ditanamin tuh di kepala kita. Terus ada lagi yang tadi Bu Dewi ada ngomongin lucu, bagus banget nih, tentang gramatur dan mili. Karena Bu Dewi belanja produk Good Vibes, terus dia mulai tuh pusing juga ya kalau dosen yang belanja tuh banyak ditanyain kan. Terus dia nanya kan, gini nih kenapa kok nggak mili, ada yang gram. Jadi lucu deh. Dulu kita itu saking nggak punya alatnya untuk ngukur mililiter. Karena gini, kalau viskositasnya tinggi, kadang-kadang diukur pakai mililiter itu menjadi wagu gitu, ada yang ketinggalan di dalam packaging yang buat nuangnya. Nah itu kami khawatir mengurangi haknya pembeli gitu. Jadi yang bisa kami pastikan itu gramatur. Makanya untuk BPOM batch 1 tuh aku pakai gramatur semua karena gua begitu BPOM batch 2 kan aku udah ada alatnya nih untuk tapping liquid dan lain-lain, jadi udah bisa nih mili. Udah pasti aku nggak akan violating customers punya rights gitu. Itu sih. Kayak gitu sih teman-teman kalau dari aku ya ngelihatnya. Terus kalau dari sisi aspek memilih maklum, ini memang kayak nyari jodoh juga sih. Susah. Tapi bukan berarti nggak mungkin. Jadi waktu itu karena aku sadar resource-ku terbatas dan waktu itu kalau di industrinya aku kan harus banget pakai BPOM kan. Jadi mikir mana yang mikirnya gini, mana yang profitable dan doable, gitu aja dulu. Yang profitable-nya itu kalau punya pabrik sih tetap, tapi doable-nya nggak bisa sekarang kan, nggak punya uangnya, nggak ada tempatnya, pokoknya ribet dah. Akhirnya aku berpikir, akhirnya kita bikin milestone di dalam blueprint bisnisnya kita, kayak kalau nyampe segini kita mungkin akan consider apa, kalau nyampe segini kita akan consider apa gitu. Karena to be honest, kalau nggak punya facility production, innovation itu agak ribet. To be honest begitu sih. Karena ada time frame waktu yang harus kebuang banyak banget. Makanya sekarang kita lagi coba benahin dari aspek planning yang makin bagus supaya nggak banyak buang waktu. Karena itu tuh untuk nge-BPOM itu setengah tahun Bu Dewi, dari kita inisial ke barangnya bisa jadi rilis. Kabarnya gitu. Setengah tahun kudu nunggunya, ampun kan gitu. Jadi seperti itu.
kurang lebih itu dari aku sih udah selesai. Ini udah tuh, thank you gitu ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir dan menyimak sore hari ini.